Ditunjukkan teman-teman, saya sudah sempat buka-buka, saya sudah spill, dan nanti akan muncul 2 versi cetak ya, itu cetak yang agak lumayan eksklusif dan juga cetak yang biasa untuk supaya biayanya bisa murah ya, yang eksklusif bisa jadi kenal dan akan muncul juga dalam format e-book ya, gitu, jadi supaya orang bisa cukup baca PDF-nya saja tinggal di-download, itu juga bisa ada. Dan distribusinya insya Allah nanti pada akhir bulan Agustus ini. Dan jangan lupa atas bantuan teman-teman dari FDI ya, Forum Diaspora Indonesia ya, kita akan mendistribusikan ke 25 negara yang ada, dan itu sudah confirm ya, jadi mereka akan menerbitkan juga nanti di 25. Oke, Mas ya. Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismond Hasiulan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena apa? Sebenarnya simple. Ini berdasarkan saran dari Komisaris Jenderal Polisi Pak Ugroseno, mantan Pak Kapolri, yang mengatakan sebenarnya penelitian dari ijazah ini cukup sederhana. Salah satunya adalah cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah, dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Karena ada juga kan suara-suara yang mengatakan waktu di Solo itu gelarnya adalah Dr. Andes. Benar nggak gelarnya Dr. Andes? Kalau memang tidak benar ya katakanlah nggak benar. Gelarnya hanya insinyur waktu itu. Tapi kalau memang benar, dari mana asal Dr. Andes itu? Jadi sekali lagi saya melakukan statement itu karena mendapatkan informasi resmi dari sahabat saya Dr. Rismond Hasiulan Sianipar yang mengecek langsung ke KPU di Solo. Terus untuk skrip. Jadi artinya sama juga ya, kalau ini kebetulan kami waktu itu bersama-sama mengecek ya, ketika tidak hanya skripsi ya, yang pertama adalah koran ya, dokumentasi koran terutama Harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang memuat nama-nama orang yang diterima di proyek Perintis 1 dulu. Nah, nama seleksi perguruan tinggi itu namanya PP1 ya, perguruan 1. Kalau zaman saya dulu Sepermaru, kemudian ada lagi nama-nama yang lain ya gitu. Itu ternyata tidak ada. Kami cek ke perpustakaan wilayah, ternyata itu ada bendel-bendel, bahkan tidak hanya bulan Juli tapi juga beberapa bulan itu diambil. Padahal sebenarnya kami sampel hanya ingin mengecek saja, karena waktu di Bareskrim itu ditunjukkan bulan yang tertulis itu bulan Jawanya itu puasa, padahal dalam bahasa Jawa itu nggak ada puasa, adanya pasa, poso ya. Dan kami ngecek di perpustakaan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun 82, 83 itu semuanya tertulis pasa, kok bisa ada puasa gitu loh. Kami waktu itu hanya ditunjukkan digitalnya lah. Kalau digitalnya itu tidak bisa dijadikan bukti, karena digital itu kemudian kami harus lihat fisiknya. Itu yang pertama soal Quran. Yang kedua soal skripsi ya, kami juga mendapatkan fakta bahwa ketika Dr. Rismond lagi-lagi ketika ke kampus Fakultas Kehutanan, ternyata sekarang hari-hari ini perpustakaannya lagi direnovasi dan dikatakan skripsi fisik itu ternyata sudah tidak ada. Ya, orang dipaksa untuk hanya melihat ke ETD. ETD itu Electronic Thesis and Dissertation. Nah, ini yang rawan ya. Amerika Serikat saja, negara yang sudah ratusan tahun menggunakan teknologi untuk menyimpan kearsipan. Orang mungkin tidak banyak ngerti bahwa di bawah lantai kota New York itu adalah naskah-naskah arsip yang sudah usianya ratusan tahun. Ya, itu masih disimpan, tidak dihilangkan atau tidak dimusnahkan itu, meskipun sudah digitalisasi. Jadi sangat menyayangkan ya, kami sangat menyayangkan kalau ada informasi kalau ternyata berkas-berkas yang manual atau berkas analog itu dihilangkan. Apa jadinya nanti, misalnya saya kasih contoh, apa jadinya nanti kalau ada perselisihan tanah ya, misalnya sekarang akan populerkan namanya electronic certificate ya, e-sertifikat. Tapi ternyata kalau e-sertifikat sudah dibuat, nanti sertifikat aslinya dicari nggak ada, padahal kan orang merujuk pada barang aslinya kayak apa. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan ya, kami bertiga sebenarnya sangat menyayangkan Roy Rismond